Buset, brand TWS dari USA ini bakalan mengguncang jagat perwirelessan. Langsung aja kita bahas nih, Tozo NC9 Pro. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu brand Tozo ini, karena gue rasa banyak yang nggak familiar dengan brand ini. Nah, brand Tozo ini adalah brand dari USA, Amerika. Brand Tozo ini berdiri tahun 2015 dan berbasis di Seattle, USA. Dengan konsep teknologi surround you. Mereka ingin menyediakan teknologi terkini pada produk-produk intelligent wearable. Dan mereka ini sudah dipakai lebih dari 20 juta pengguna di seluruh dunia. Terus mereka juga memiliki lebih dari 200 paten teknologi. Dan katanya ini menjadi brand audio nomor 1 di USA. Mereka juga komit untuk melakukan research, developing, dan membuat produk-produk high teknologi digital. Selain itu, Tozo juga sangat memperhatikan lingkungan dengan selalu membuat produk-produk yang ramah lingkungan dan green life. Salah satu produk mereka yang menarik yaitu mereka ngeluarin TWS NC9 Pro. Spesifikasi dan fitur-fiturnya seperti ini. Rencananya mereka akan ngejual produk ini di harga 999.000. Ya, under 1 juta lah ya masuknya ya. Sudah support Tozo app, jadi mereka punya app sendiri. Bluetooth-nya 5.3, ada transparent mode, ada ANC-nya, active noise cancelling, ada call noise cancelling atau ANC, desainnya ergonomik, ada bass boost-nya, high quality sound. Nah, ini juga menarik nih, sudah wireless charging, dan ada teknologi one step pairing, touch control, dan dengan IPX6. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, untuk fitur-fitur sama speknya untuk kelas 1 jutaan ini menurut gua menarik banget sih. Sudah ada ANC-nya, ada ambience mode-nya, IP ratingnya sampai 6, daya tahan baterainya panjang banget, sudah ada app-nya, desainnya ergonomik. Jadi karena itu gua kasih poin 8. Sekarang kita coba cek desain sama build quality-nya. Case-nya bentuk kapsul. Ada 6 pilihan warna katanya, ada hitam, biru, merah, coklat, putih, dan krem. Untuk orientasinya sendiri ini horizontal. Terus ini dimensinya cukup compact ya. Finishingnya doff, rapi, bahan plastik ABS. Ini termasuk cukup bagus bahannya kalau gue lihat ya. Dimensinya nih segini ya. Ini kalau gue genggam seperti ini. Di bagian atas case-nya ada tulisan Tozo. Bagian depan ada indikator lampu. Bagian belakang ada USB-C. Dan ini merupakan chargingnya. Dan bagian bawah ada informasi tentang kelistrikannya. Kemudian cara buka case-nya itu seperti ini. Di bagian dalam case-nya itu ada buds-nya. Di bagian sebelah atas ada informasi tentang kelistrikan. Buds-nya sendiri itu bentuk yang snail atau keong. Jadi bukannya ada tangkainya ya. Bentuknya ini ergonomik banget. Jadi sesuai dengan bentuk kuping kita. Di bagian depannya, bagian faceplate-nya, ini finishingnya doff. Ada indikator lampu dan ada tulisan Tozo. Kemudian ada bolongan, ini kayaknya vent-nya di bagian faceplate-nya ini. Nah, untuk navigasinya sendiri itu dengan cara di touch di bagian faceplate-nya ini. Shell-nya secara keseluruhan bahan plastik ABS. Kalau kita pegang nih atau kita rasakan, ini kerasa ringan. Finishingnya glossy dan sebelah dalam shell-nya ada marking L atau R. Terus ada copper buat chargingnya juga. Nozzle-nya pendek, bor gede dengan filter mesh atau jaring warna hitam. Untuk ear tips-nya sendiri itu bahan silikon, lembut, nozzle pendek. Bagian flank-nya juga pendek dan bor ukurannya agak sedang nih. Menurut gue untuk desainnya dan build-nya ini termasuk bagus, ringan untuk buds-nya, kemudian dimensinya juga masih cukup compact. Dan yang gue suka, buds-nya itu ergonomik banget desainnya. Kerasa solid, tapi tetap ringan juga. Nah, untuk desain sama build quality-nya, karena gue suka, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita coba cek koneksinya. Gue akan cek pairing-nya sama latensinya. Untuk pairing awal, ini termasuk sangat mudah dan cepat. Gue rasa ini kena Bluetooth 5.3 ya. Terus kalau gue mau ganti device juga cepat dan mudah. Untuk latensinya sendiri ini termasuk cukup kecil. Gue pakai main game aman, latensinya hampir nggak kerasa. Main game kayak MOBA juga nggak ada masalah. Game-game seperti FPS juga seperti PUBG juga relatif masih aman. Karena itu untuk koneksinya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fittingnya. Fittingnya menurut gue adalah salah satu keistimewaan dari TWS Tozo NC9 Pro ini. Fittingnya di kuping gue itu nyaman banget. Ya mungkin karena bentuknya yang snail ya, jadi gue selalu cocok sama yang bentuk snail. Itu snail berarti nggak ada tangkai. Di kuping gue ya, itu kerasa snap, jadi dapat langsung masuk fitnya, terus steady, plus isolation sama ceilingnya juga sangat baik. Kerasa kedap walaupun gue belum nyalain ANC-nya. Terus gue juga pakai buat olahraga, ini juga aman.
steady dan nyaman di kuping. Dipakai lama juga masih aman dan enak. Untuk fittingnya, buat gua pribadi Music Lover ini oke banget, cocok banget buat gua. Karena itu gua kasih poin 8,5. Sekarang kita coba mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suaranya. Gua akan coba kualitas ENC-nya, jadi noise reduction-nya, plus gue juga akan coba stabilitas sama tuning suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Tozo NC9 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari Tozo NC9 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Nah, Music Lover bisa dengerin ya sampel suaranya tadi. Menurut gua noise reduction-nya atau ENC-nya ini termasuk cukup bagus. Jadi dia bisa ngeredus suara-suara yang luar itu dengan sangat baik. Cukup stabil juga, nggak ada yang putus-putus. Tapi gue ngerasa memang tuning suaranya ini walaupun dia memang cenderung mid-centric, vokal, tapi gue ngerasa dia agak sedikit tipis sih untuk vokalnya. Powernya lumayan cukup bagus. Suaranya juga jelas dan clear kok. Buat kualitas mic-nya gue kasih poin 7. Sekarang kita akan review sound quality-nya. Untuk review suaranya, gue pakai mode ANC-nya on, kemudian tuning suaranya yang standar. Ya kalau di apps-nya itu kelihatan flat. Menurut gue nih, tuning suaranya ini termasuk aman banget, karena rasanya ini ngejar target Harman. Sub bass-nya itu termasuk yang deep, yang rumble-nya dapat. Overall bass-nya gue cukup suka, ini yang tipikal tebal, berbody, dan gue rasanya cukup gesit. Impact-nya juga kerasa punchy, dan menurut gue ini tipikal bass yang berkualitas. Untuk mid-nya sendiri, ini gue ngerasa posisinya memang agak mundur sih. Tapi kalau kita dengerin vokal, itu tetap kerasa clear, jelas, kemudian masih cukup intimate sih sebenarnya. Dan yang gue suka, nggak kerasa sibilance kok. Sedangkan untuk high-nya atau treble-nya, ini tipikal yang extend, yang open, airy, cering-cering sama crispnya dapat. Nggak ada rasa mendem-mendem gitulah. Buat gue ini termasuk yang istimewa sih. Buat tuning suaranya Music Lover, gue pikir ini bakalan cocok sama semua genre musik, alias all rounder. Gue pakai dengerin lagu-lagu audiophile dapat loh. Pakai EDM masih dapat, bassnya masih oke. Mau rock, metalan yang cepet, ini masih kekejar juga, masih gesit. Jadi udah pasti ini all rounder. Menurut gue nih, untuk tuningnya, walaupun mereka bikin tuning flat ya untuk standarnya Tozo, ini udah aman banget loh, udah enak. Apalagi kalau misalnya Music Lover mau mainin EQ-nya, rasanya akan bisa cocok sekali sama selera Music Lover. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Untuk kelas, bisa gue bilang 1 juta lah ya, atau under 1 juta, ini termasuk istimewa Music Lover. Detailnya bagus, gue bisa dengerin mikro detail dengan sangat baik. Kemudian clarity-nya bagus, bening, clear, jernih banget gitu gambarnya. Dan yang gue juga suka, resolusi suaranya bagus. Jadi tekstur gambar suara itu kayak nonton film HD, high definition. Jelas banget, clear banget, bersih, sampai detail tekstur-tekstur kecilnya bisa kita tangkap dengan baik. Buat soundstage, ini tipikal yang presisi, arah suaranya, pinpointnya semuanya bagus, sesuai, enak banget lah. 3D imaging, gue ngerasa lega ya. Kerasa lebar, ya wide-nya dapat, depth-nya juga layeringnya kerasa. Jadi antar instrumen misalnya ada penyanyi, terus di belakangnya ada pemain gitar, terus di belakangnya ada pemain drum lagi, itu ada jaraknya bisa kita dengerin dengan baik. Height-nya juga masih oke. Untuk separasi instrumen termasuk istimewa, gue bisa dengerin semua karakter instrumen. Kalau dengerin orkestrasi nih, itu jelas banget. Gue bisa dengerin string sectionnya, brass sectionnya, woodwind-nya, piano kalau ada, percussion-nya itu kedengeran jelas. Buat transiennya termasuk cukup bagus juga, ya cepat, responsif dan gesit. Jadi misalnya kalau kita dengerin kayak perkusi-perkusi gitu, attack-nya, release-nya itu dapat. Buat dynamic range termasuk yang apa ya, musical lah. Jadi emosi lagunya itu bisa kita dengerin. Kayak misalnya suara kecil, yang suara piano gitu, yang lembut gitu ya, kedengeran jelas. Terus suara yang keras gitu, masih kekontrol banget. Dapat banget lah emosinya. Buat noise floor, tipikal yang bersih, clean, bisa gue bilang ini black background. Oh ya, gue juga nyobain mode-modenya, yaitu ANC mode dan transparansi mode untuk ngecek tuning suaranya. Ternyata sedikit ada perbedaan. Kalau yang mode normal alias nggak dinyalain apa-apa sama yang mode transparansi ini relatif agak mirip. Gua dengerin sedikit di boost di bassnya dan treble-nya lebih halus, jadi lebih warm. Buat kualitas ANC-nya sendiri, menurut gua ini yang termasuk bagus.
Ya, suara luar bisa direduce dengan sangat baik, terutama suara luar yang konsisten ya. Kayak suara angin, suara kendaraan, itu bisa benar-benar kedap, jadi nggak kedengeran sama kita. Kemudian kalau transparansi modenya juga bagus, termasuk cukup natural. Jadi nggak kayak mic yang kayak di bus aneh gitu, nggak. Ini masih cukup natural suaranya. Gue juga menggunakan TWS NC9 Pro dari Tozo ini untuk kegiatan-kegiatan entertainment ataupun olahraga. Entertainment kayak main game bagus, tuning suaranya dapet. Kemudian karena teknis suaranya, kalau kita main kayak game-game FPS, perlu misalnya kayak soundstage yang bagus, 3D imaging juga, karena memang pada dasarnya juga oke, jadi sangat membantu. Tuning suara buat game-game yang rame tuh, yang kompleks, kayak Mobile Legends kalau lagi war, karena separasinya juga bagus, jadi enak juga. Nonton film aman, mau nonton film drama dapat, mau action juga bassnya dapat, rumble-nya oke, dramatis banget filmnya semua. Terus film musical, semua genre lah, ya sama aja kayak di musiknya ya, yang all rounder. Film juga all rounder menurut gua. Kalau untuk olahraga, untuk sports, gua pakai di gym, di treadmill sambil lari, karena fittingnya yang ergonomik dan nyaman, di kuping gua enak, jadi steady banget musik lover. Berbagai kegiatan olahraga rasanya cocok deh. Oh ya, plus ini kan udah IPX rating tinggi 6 loh musik lover. Jadi mau kita pakai olahraga yang agak ekstrim juga masih enak dan masih oke. Overall nih, untuk kualitas suaranya gue suka banget. Gue kasih poin 8. Kesimpulannya menurut gue nih musik lover, TWS Tozo NC9 Pro ini, ramalan gue ini bakalan bisa jadi top tier untuk kelas 1 jutaan atau under 1 juta. Punya fitur-fitur yang lengkap, ergonomik, fittingnya nyaman, IPX ratingnya tinggi, dan tentu saja kualitas soundnya istimewa. Gue pikir ini bakalan jadi, ya tadi gue bilang, top tier sih untuk kelas 1 jutaan. Ya, tapi gue nggak tahu sih nanti kedepannya kayak gimana. Itu kan menurut gue sih, itu pendapat gue pribadi. Kalau memungkinkan, coba musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!